Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Aldi. Di sini saya akan membahas tentang manfaat tidur untuk otak. Ya, manfaat tidur untuk otak pertama adalah konsolidasi memori. Bagaimana tidur membantu otak memproses dan menyimpan informasi baru. Tidur memainkan peran penting dalam mengubah pengalaman dan informasi baru menjadi ingatan jangka panjang yang stabil. Proses ini yang disebut konsolidasi memori, terutama terutama selama tahap tidur NRM, non-rapid eye movement yang dalam. Hipokampus, sebuah struktur berbentuk budalau di otak, bertindak sebagai pusat pemrosesan sementara untuk ingatan. Selama tidur NRM yang dalam, aktivitas otak melambat dan hipokampus memutar ulang aktivitas saraf yang terjadi saat kita belajar dan mengalami sesuatu. Pemutaran ulang ini memperkuat koneksi antara neuron-neuron yang terlibat secara bertahap mentransfer ingatan dari hipokampus ke korteks cerebral, tempat ingatan disimpan secara permanen. Sebagai contoh, bayangkan Anda menghadiri seminar. Saat Anda mendengar pembicara, neuron-neuron di hipokampus Anda aktif merekam informasi baru. Saat Anda tidur malam itu, otak Anda memproses informasi ini, memperkuat koneksi saraf yang relevan, dan menyimpan tersebut sebagai ingatan yang dapat Anda akses di kemudian hari. Kurang tidur dapat mengganggu proses ini, membuat lebih sulit mengingat apa yang Anda pelajari. Manfaat kedua adalah pembersihan otak. Sistem limfatik dan bagaimana tidur membersihkan protein berbahaya seperti beta amyloid terkait dengan penyakit Alzheimer. Otak kita menghasilkan limbah metabolisme sebagai produk sampingan dari aktivitas saraf. Salah satu jenis limbah itu adalah protein beta amyloid yang dapat menumpuk dan membentuk plak di otak yang merupakan ciri khas penyakit Alzheimer. Selama tidur, otak mengaktifkan sistem pembersihan yang unik disebut sistem limfatik. Sistem limfatik bekerja seperti sistem limfatik tubuh, tetapi khusus untuk otak. Cairan cerebrospinal CSF disepompa melalui jaringan otak, membersihkan ruang di sekitar neuron dan membuang limbah metabolisme termasuk beta amyloid. Proses pembersihan ini paling efisien selama tidur nyenyak, yang menekankan pentingnya tidur yang cukup untuk kesehatan otak jangka panjang. Studi penelitian telah menunjukkan bahwa kurang tidur dapat mengganggu fungsi sistem limfatik yang menyebabkan penumpukan protein beta amyloid dan meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Dengan kata lain, tidur yang cukup dapat dianggap sebagai cara untuk membersihkan otak dari zat-zat yang berpotensi bahaya. Ketiga, manfaatnya adalah kreativitas dan pemecahan masalah. Bagaimana tidur REM meningkatkan koneksi sel otak dan memfasilitasi pemikiran kreatif. Tidur REM rapid eye movement adalah tahap tidur yang ditandai dengan mimpi yang hidup dan aktivitas otak yang tinggi. Meskipun kita mungkin tidak menyadari apa yang terjadi saat kita bermimpi, tidur REM memainkan peran penting dalam eh, kreativitas dan pemecahan masalah. Selama tidur REM, otak kita membuat koneksi baru dan tidak biasa antara ide-ide dan konsep-konsep yang berbeda. Proses ini dapat membantu kita untuk melihat masalah dari perspektif baru dan menemukan solusi kreatif yang mungkin tidak kita sadari saat kita terjaga. Misalnya, seorang penulis yang mengalami kebuntuan mungkin menemukan bahwa setelah tidur malam yang nyenyak, dia tiba-tiba memiliki ide baru untuk melanjutkan ceritanya. Ini karena otak selama tidur REM telah membuat koneksi yang tidak terduga antara berbagai elemen cerita yang mengarah pada wawasan kreatif. Selanjutnya adalah regulasi emosi. Peran amigdala dan korteks prefrontal dalam memproses emosi saat tidur dan bagaimana kurang tidur dapat mempengaruhi suasana hati. Tidur yang cukup sangat penting untuk mengatur emosi kita. Dua area otak yang terlibat dalam pemrosesan emosi adalah amigdala dan korteks prefrontal. Amigdala bertanggung jawab untuk memproses emosi seperti ketakutan dan kesenangan, sedangkan korteks prefrontal membantu kita untuk mengatur dan mengendalikan emosi tersebut. Selama tidur, otak memproses dan mengkonsolidasikan pengalaman emosional kita, membantu kita untuk merespon emosi dengan cara yang lebih seimbang saat kita terjaga.
Kurang tidur dapat mengganggu komunikasi antara amigdala dan korteks prefrontal yang menyebabkan peningkatan reaktivitas emosional. Akibatnya orang yang kurang tidur cenderung lebih mudah tersinggung, cemas, dan depresi. Tidur yang cukup di sisi lain dapat meningkatkan stabilitas emosional, ketahanan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah fungsi peningkatan fungsi kognitif. Fokus, konsentrasi, dan kecepatan prosesan informasi setelah tidur yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk berbagai fungsi kognitif, termasuk fokus, konsentrasi, kecepatan prosesan informasi. Saat kita tidur, otak kita beristirahat dan memulihkan diri, memungkinkan sel-sel saraf untuk berfungsi secara optimal saat kita terjaga. Tidur yang cukup membantu kita untuk mempertahankan perhatian, berkonsentrasi pada tugas, dan memproses informasi dengan cepat dan akurat. Sebaliknya, kurang tidur dapat menyebabkan defisit kognitif yang signifikan. Orang yang kurang tidur mungkin mengalami kesulitan untuk fokus, mudah terganggu, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas. Dalam jangka panjang, kurang tidur kronis dapat berdampak negatif pada kinerja akademik, produktivitas kerja, dan keselamatan secara keseluruhan. Ya, eh, baik itu adalah macam-macam dari manfaat eh, pentingnya tidur. Sekian dan terima kasih.